Pada video pembelajaran kali ini, kita sudah masuk ke dalam pembahasan penyusunan kertas kerja akuntansi perusahaan jasa. Nah, kita coba review kembali ya. Pada video pelajaran sebelum-sebelumnya, kita sudah mempelajari dari mulai bagaimana mencatatkan bukti transaksi di jurnal umum, kemudian memposting di buku besar, kemudian dimasukkan ke dalam neraca saldo, melakukan penyesuaian. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun kertas kerja yang merupakan bagian dari tahap pengiktisaran di dalam akuntansi perusahaan jasa. Kertas kerja ini memiliki peranan yang sangat penting karena di dalamnya kita dapat menyusun hal-hal yang terkait ya tentang pokok utama yang akan dapat menyusun laporan keuangan. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah suatu daftar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Nah, karena bentuknya ini yang dibuat berlajur-lajur, maka kertas kerja sering disebut juga sebagai neraca lajur. Dan di dalam istilah akuntansi bahasa Inggrisnya disebut juga worksheet. Oke, fungsi kertas kerja itu sendiri sangat penting ya, khususnya ketika kita ingin menyusun laporan keuangan, sehingga dapat mempermudah. Nah, perlu diingat bahwa penyusunan kertas kerja ini tidak merupakan tujuan akhir dari pembuatan laporan akuntansi. Nah, untuk memahami secara mendalam apa itu kertas kerja dan juga bagaimana cara membuatnya, kita langsung mencoba untuk mempraktikannya. Mohon disimak dengan baik. Contoh dari pembuatan kertas kerja kali ini, kita masih akan melanjutkan dengan soal ataupun contoh yang sebelumnya ya, yaitu bagaimana membuat kertas kerja selanjutnya dari akuntansi perusahaan jasa Warnet Amigo. Nah, di sini kita sudah memiliki kertas kerja 10 kolom ya. Ada neraca saldo, kemudian penyesuaian ya. Masing-masingnya 2 kolom ya, debit dan kredit. Kemudian ada neraca saldo penyesuaian, ada rugi laba di sini sebagai tempat nantinya untuk mengidentifikasi akun-akun yang terkait dengan laporan rugi dan laba, yaitu akun-akun nominal. Kemudian di sini ada bagian kolom untuk akun-akun raja ya, di mana nanti kita mengidentifikasikan akun-akun ya yang terkait dengan laporan keuangan neraca, yaitu akun-akun real ya, dan juga akun-akun yang terkait dengan laporan perubahan modal. Nah, dari sini tips untuk memudahkan kita mengawali membuat kertas kerja, perlu kita cermati terlebih dahulu ya neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian yang sudah dibuat sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar ya tentang bagaimana menyusun neraca saldo, kemudian menyusun jurnal penyesuaian. Oke. Nah, tinggal kita copy paste saja neraca saldo yang sebelumnya sudah ada ya tentang perusahaan Warnet Amigo ini. Kemudian kita kopas saja langsung di dalam kertas kerja, karena sebenarnya nanti isinya juga sama. Baik, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasukkan akun-akun yang akhirnya ada penyesuaiannya ya. Maka kita harus mencermati lagi ya yang ada di dalam jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini ada beban perlengkapan dan perlengkapan ya. Kita tidak bisa langsung mengcopy paste, tapi kita harus mengelompokkan ya. Beban perlengkapan karena di neraca saldo sebelumnya tidak ada ya, tidak ada akunnya, maka kita harus menambahkannya ke bawahnya sini ya. Beban perlengkapan. Nah, di sini jangan lupa kode akunnya.
Posisinya tadi 1.800.000 posisinya di debit ya, maka kita masukkan ke dalam kolom bagian penyesuaian ya. Nah, di sini. Nah ya, setelah kita memasukkan beban perlengkapan, kita masukkan akun penyesuaiannya untuk perlengkapannya ya. Perlengkapannya posisinya ada di kredit sebesar jumlah yang sama. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjutkan lagi seterusnya sampai akun-akun yang disesuaikan tadi ini semuanya sudah masuk ke dalam kertas kerja. Nah, ini ada beban sewa. Kita masukkan juga. Beban sewa tidak ada di sini ya, sehingga kita masukkan lagi di sini. Sewa dibayar di mukanya, kita masukkan juga jumlah yang sama. Kemudian kita masukkan beban penyusutan peralatan. Di sini juga baru. Jangan lupa kode akunnya. Sebanyak 1.668.000. Kemudian di sini akumulasi penyusutan peralatannya belum ada ya di sini ya, sehingga kita harus memasukkannya juga ke dalam sini, ke bagian bawahnya ini. Posisinya ada di kredit sebesar jumlah yang sama. Oke. Kemudian beban gaji dan utang gaji. Beban gaji adakah di sini? Sudah ada ya. Berarti kita tinggal memasukkannya ya. Kemudian utang gaji belum ada di sini, sehingga kita masukkan baru. Nah, untuk melihat apakah ini sudah benar atau salah, maka kita harus melihat total saldo yang ada di bawahnya ini ya. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa posisinya ini sudah betul ya. Posisinya ini sudah betul. Kemudian setelah kita masukkan ya ayat-ayat penyesuaiannya, nah di dalam neraca saldo penyesuaian ini kita tinggal menjumlahkan atau mengurangi ya, tergantung di dalam penyesuaiannya. Nah, untuk kas tidak ada penyesuaian, maka posisinya tetap 5.400.000. Kemudian piutang usaha 2.100.000. Nah, kemudian perlengkapan ada penyesuaiannya ya. Awalnya 3 juta rupiah di debit, dikreditkan 1,8 sehingga sisanya adalah 1.200.000 karena saldo normal perlengkapan adalah di debit ya. Dan ini juga ketika dikurangi 3 juta dikurangi 1.800.000 masih ada sisa, sehingga kita masukkan posisinya di debit sebesar sisanya tersebut yaitu 1,2 juta. Nah, selanjutnya sewa dibayar di muka. Awalnya 10.400.000, kemudian ada kredit ya, dikreditkan. Kalau berlawanan artinya dikurangi ya. Kalau tidak berlawanan, debit sama debit artinya ditambah. Nah, karena ini dikreditkan artinya berkurang. 10.400.000 dikurangi dengan 2.600.000. Hasilnya adalah 7.800.000 rupiah. Ya, kemudian kita hitung peralatan tidak ada perubahan ya, peralatan. Nah, ini kemudian utang usaha tidak ada perubahan, utang bank juga tidak ada perubahan, modal juga tidak ada perubahan, maka kita tinggal copy
paste saja ya. Kemudian untuk prive dan pendapatan jasa juga tidak ada perubahan. Oke. Nah, kemudian beban gaji ada perubahan ya dari 3.500.000. Oke, dari 3.500.000 ada debit sebesar 1.500.000 rupiah, sehingga artinya bertambah ya. Beban gajinya jadi 5 juta. Nah, kemudian ini seterusnya tidak ada perubahan ya, sehingga posisinya tetap. Kemudian di sini juga posisinya sama tetap ya. Oke, nah, sesuaikan dulu. Nah, untuk mengecek apakah sudah benar dalam pemasukan di neraca saldo penyesuaiannya ya, pencatatannya sudah benar atau belum, kita cek kembali ya saldo keseluruhannya ya, sudah seimbang, maka ini insya Allah sudah betul ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk kita apabila memasukkan ke dalam kolom rugi atau laba atau neraca, kita harus memahami terlebih dahulu mana yang termasuk akun-akun nominal ya. Akun-akun nominal ini yang menyusun rugi laba tadi ya, atau akun-akun real yang menyusun bagian neraca. Nah, tipsnya adalah yang terkait dengan akun-akun nominal ini pasti terkait dengan operasional perusahaan ya. Maka dari itu yang biasanya masuk ini adalah bagiannya di kategori akun pendapatan ya, berbagai macam pendapatan. Di soal ini hanya ada satu jenis pendapatan, yaitu pendapatan jasa dan berbagai beban-beban ya. Nah, maka dari itu dari mulai pendapatan di sini sampai ke beban-beban ya secara keseluruhan ya, maka ini semua masuk kategori ya akun nominal. Nah ya. Kemudian selain akun-akun tadi ya, maka yang di luar pendapatan dan beban-beban yang terkait operasional tadi, kita masukkan semuanya sisanya ke dalam neraca. Nah, gitu ya tipsnya. Nah, coba diperhatikan di sini ya. Jadi yang selain akun-akun nominal tadi ya, yang sudah kita masukkan ada pendapatan dan berbagai macam beban-beban, maka di luar itu kita semua memasukkannya ke dalam neraca, sehingga akun-akun tersebut bagian dari akun real. Nah, ini ya tinggal copy paste aja semuanya ya. Kemudian kita perhatikan di bagian saldo ini ada selisih ya, ada perbedaan antara debit dan kredit baik itu di rugi laba maupun neracanya. Nah, selisihnya ini akan menjadi bagian yang menggambarkan apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, bagaimana cara membacanya? Yang pertama, kita perlu mencermati di bagian kertas kerja ya, kolom rugi laba ini ya. Nah, di bagian kredit ini menggambarkan pendapatannya ya. Pendapatan keseluruhan adalah 17.050.000 rupiah. Sementara keseluruhan beban-beban operasionalnya adalah 15.018.000 rupiah. Nah, selisihnya 2.032.000 ini adalah laba. Kenapa laba? Ya, tipsnya adalah posisinya di debit ya untuk mengidentifikasi. Dan yang kedua, posisi pendapatan lebih besar daripada beban-bebannya. Kalau misalnya posisinya ini ya, selisihnya ini berada di kredit ya, bukan di debit, maka ini menunjukkan kerugian. Karena apa? Jika selisihnya ini nanti posisinya di kredit, artinya ini untuk menambahkan karena di bagian pendapatannya ini jumlahnya lebih kecil daripada beban-bebannya. Nah, gitu ya. Sehingga nanti di hasil akhirnya kita tetap harus melihat keseimbangan antara debit dan kredit ya. Nah, neraca, kalau di bagian neraca ini kebalikan posisinya dengan yang rugi laba.
Kalau yang tadi kita lihat bahwa laba ini posisinya ada di debit, kalau neraca posisinya ada di kredit, ya, berkebalikan. Dan ini menunjukkan adanya posisi laba di dalam perusahaan tersebut. Nah, bagaimana? Mudah bukan dalam membuat kertas kerja akuntansi perusahaan jasa? Jangan lupa teruslah berlatih ya, agar bisa lebih memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.